secara objektif saya harus katakan memang faktor substantifnya dalam diksi terminologinya Laurent Friedman lemah sekali. Nah, di mana titik lemahnya adalah pada hukum acara. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara ngamati atau tidak ya. Pengadilan hak asasi manusia itu atau pelanggaran hak asasi manusia itu adalah kategorinya adalah extraordinary crime. Artinya kejahatan kemanusiaan luar biasa. Dalam pengadilan HAM yang pernah digelar di berbagai negara, termasuk yang digelar dalam pengadilan perang misalnya, Nuremberg Tribunal, Tokyo Tribunal, atau Yugoslavia Tribunal, Rwanda Tribunal, ya, itu pengadilan-pengadilan internasional yang menggunakan semua alat bukti yang bisa membuktikan terjadinya peristiwa dan membuktikan bahwa A, B, C, D itu adalah pelakunya. Kalau saudara mengikuti pengadilan Yugoslavia yang menghadapkan Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic, ya, di pengadilan internasional di Den Haag, itu semua alat bukti dia juga. Rekaman pembicaraan, film, ya, berita koran, wawancara orang, apa saja foto-foto itu dihadirkan di pengadilan. Dan itu artinya apa? Alat bukti yang dihadirkan dalam pengadilan-pengadilan itu tidak dibatasi karena ini adalah extraordinary crime. Nah, beda dengan pengadilan kita. Undang-Undang 26 itu mengatakan bahwa pengadilan hak asasi manusia menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana, KUHP, untuk tindak pidana umum. Nah, alat bukti dalam tindak pidana umum itu 5 saja. Nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, itulah. Ahli petunjuk. Itulah yang digunakan dalam semua pengadilan HAM yang dilakukan di Indonesia. Baik pengadilan Timur Timur, pengadilan Tanjung Priok, pengadilan HAM Abipura, maupun pengadilan HAM yang terbaru di Paniai yang digelar di Makassar. Seluruhnya dibebaskan dan hakim mengatakan semua terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Karena dalam Undang-Undang 26 itu, pengadilan kejahatan kemanusiaan yang berat atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu harus memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu bagian dari rangkaian komando perintah negara. Terstruktur. Sistematis itu satu rangkaian perencanaan. Dan masif itu jumlah korbannya banyak. Terjadi baik dalam pengertian jumlah korban dalam satu maupun geografis. Misalnya di kota Jogja satu, di Sleman satu, itu boleh disebut masif. Karena ada di berbagai tempat. Atau korbannya banyak sekaligus seperti dalam kasus Timur-Timur dan seterusnya. Untuk membuktikan terstruktur, masif, dan sistematis itu tidak mungkin menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, karena itulah maka pengamat asing mengatakan pengadilan HAM di Indonesia itu adalah memang disiapkan untuk gagal. Nah, dalam disertasi saya menyebut bahwa pengadilan HAM itu adalah pengadilan untuk menutup jalan.
Karena begitu sudah diputus oleh pengadilan, close, tidak ada lagi upaya. Orang sering mengatakan, Pak, ini kan bisa dibawa oleh pengadilan dari internasional. Nggak bisa. Apa dasarnya internasional mau masuk? Hukum internasional itu kalau orang sering orang nggak tahu. Hukum internasional itu komplementer terhadap hukum nasional, terhadap hukum domestik, sebagai bagian dari penghormatan terhadap supremasi of law satu negara. Yang kedua, ada asas universal yang disebut asas nebis in idem. Itu asas universal. Orang nggak bisa diajukan pidana 2 kali dalam perkara yang sama. Itu universal. Nah, apa syaratnya sebuah perkara bisa dibawa ke pengadilan internasional? Selain syarat-syaratnya berat, negara itu harus dinyatakan unable dan unwilling. Tidak mampu dan tidak mau. Tidak mampu dan tidak mau ini terkait dengan situasi politik. Terkait dengan bencana dalam suatu negara. Dia tidak mampu melakukan itu. Atau karena ancaman kudeta militer. Atau ancaman keselamatan para jaksa, para hakim yang bisa dibuktikan. Sebagaimana kasus genosida di Rwanda. Itu diadilinya di mana? Di Tanzania. Ribuan kilometer dari Rwanda. Semua terdakwa di Tanzania dan diadili di kota itu. Mengapa? Karena militer Rwanda mengancam akan melakukan kudeta militer dan membunuh siapa saja yang terlibat dalam proses pengadilan di Rwanda. Nah, itu Rwanda dikategorikan oleh PBB telah masuk kategori unwilling dan unable. Kita nggak bisa masukkan di situ. Kasus Timur close, kasus Tanjung Priuk close, kasus AB Pura close. Nah, saya bisa cerita banyak soal ini, karena ini concern saya sebetulnya. Tapi oke, yang saya maksud adalah, problem terbesarnya adalah pada aspek yang dalam rumusan Laurent Treatment itu. Substansi. Karena kelemahan undang-undang. Barangkali saudara-saudara bisa mengembangkan pandangan ini untuk menganalisis case lain, perkara-perkara lain. Nah, dalam menyusun satu disertasi, mengoperasikan teori itu kira-kira begitu. Ya, begitu cara kita mengoperasikan atau mendaya gunakan teori dalam membedah itu kasus. Karena teori itu adalah jawaban teoritik terhadap rumusan masalah yang kita bikin. Misalnya rumusan masalahnya itu, mengapa pelaku tindak pidana, mengapa pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia semuanya bebas? Misalnya itu pertanyaannya. Nah, jawaban teoritiknya, saya akan mengoperasikan teori Laurent Treatment. Aspek substantif, aspek struktur, aspek kultur. Lalu kita melakukan deskripsi analitik dalam kacamata Laurent Treatment pada aspek substantif. Maka tugas pertama calon doktor itu adalah membedah pertanyaan pertama itu dengan menggunakan pendekatan Laurent Treatment pada aspek substantif law. Di mana itu? Dari mana dimulai? Asasnya dibongkar. Coba. Asas dari peraturan undang-undangan itu. Atau kalau mau ditarik lebih filosofis lagi, karena kita tahu bahwa undang-undang itu punya apa yang disebut dengan nilai keberlakuan, gitu ya. Salah satu aspek nilai keberlakuan dari suatu undang itu aspek sosiologis, aspek filosofis, misalnya. Kita bisa tarik ke level atas nilainya. Bagaimana nilai dari undang-undang itu? Aspek nilai, kebenaran, keadilan, kemanusiaan,
ketuhanan, karena kita negara bertuhan. Cukupkah misalnya suatu peraturan perundang-undang mencerminkan aspek material pada perspektif filosofis ini? Diinspirasi oleh nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Turunkan lagi ke dalam asas, kalau mau sampai sejauh itu. Atau meninjau aspek normalnya. Saya kasih contoh misalnya Undang-Undang 26. Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu adalah undang-undang yang mengadopsi materi yang diatur dalam Statuta Roma. Statuta Roma ini adalah basis dari legal dari International Criminal Law. Jadi pengadilan internasional, International Tribunal. Itu Statuta Roma. Di dalam Statuta Roma itu ada bahasa begini. Civil population. Oleh pembuat undang-undang dirumuskan civil population itu adalah penduduk sipil. Saya tidak tahu, tidak mungkin penyusun undang-undang tidak punya ahli bahasa Inggris. Karena itu terjemahan yang keliru. Civil population itu artinya populasi sipil. Bukan penduduk sipil. Nah, dalam Undang-Undang 26 diterjemahkannya menjadi penduduk sipil. Penduduk itu rumusan administratif. Penduduk. Artinya yang bukan penduduk nggak masuk dong. Nah, Statuta Roma itu populasi sipil. Dia boleh penduduk, boleh tidak, dia kombatan atau non-kombatan. Siapa saja yang menjadi korban, itu dalam kategori civil population. Baru satu saya ungkap titik lemah dari Undang-Undang 26. Banyak banget. Bahkan judul dari Undang-Undang Pengadilan HAM pun aneh, kalau saudara mau baca. Undang-Undang 26 tentang pengadilan HAM. Kenapa HAM diadili? Ya kan? Apa salahnya HAM? Kok dia diadili? Harusnya judulnya adalah Undang-Undang tentang pelanggaran berat hak asasi manusia. Atau kejahatan kemanusiaan. Karena dalam internasional itu rumusnya gross violation of human rights. Kejahatan berat hak asasi manusia. Yang dalam Statuta Roma itu mencakup 4. War crime, kejahatan perang, agresi, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, jadi kembali bahwa problem terbesar dari gagalnya tentang pengadilan HAM, gagalnya pengadilan hak asasi manusia itu, kalau menggunakan kacamatanya Laurence Friedman adalah aspek substantifnya yang lemah. Nah, saudara, ada banyak hukum, aspek hukum yang bisa saudara-saudara analisis melalui perspektif ini, pandangan Laurence Friedman. Ya sekali lagi, kalau ingin menggunakan teori ini, teori adalah upaya, usaha teoretik akademik untuk membedah rumusan masalah. Sebab itu, kalau saudara mau menggunakan teori, pastikan bahwa teori itu memang bisa dioperasikan untuk menjawab rumusan masalah saudara. Ini hal dasar benar dalam menyusun disertasi. Banyak kita asal comot saja teori. Padahal teori itu tidak bisa menjelaskan rumusan masalah yang kita bangun. Atau tidak mampu, tidak cukup untuk dioperasikan, menjelaskan problematika, rumusan masalah yang kita rumuskan. Itu penting sekali. Ya. Nah, saudara, lalu law enforcement ini juga, kalau kita menggunakan teori Laurence Friedman ini, bisa didiagnosis dengan menggunakan
dalam pandangan Lawrence Friedman itu yang kedua, yaitu aspek struktur institusi. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah ketidakberesan, nah, kita gunakan sajalah kosakata diksi semacam itu, ketidakberesan penegakan hukum juga faktor struktur, faktor institusi. Institusi apa? Institusi aparatur penegak hukum, misalnya. Jangan-jangan di situ problemnya. Kalau itu problemnya, oh masalahnya ada di institusi penegak hukum. Oke, apa masalahnya di situ? Kalau kita mau menggunakan teori ini dengan mengacu bahwa yang kita maksud dengan struktur itu adalah aparat kepolisian, maka masuknya yang pertama adalah harus dilihat aspek kuantitatif. Rasio polisi dan masyarakat. Dalam teori kepolisian dunia yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 90-an, standar ideal perbandingan rasio rasional polisi dan masyarakat itu adalah 1 berbanding 300. 1 polisi bertanggung jawab terhadap 300 masyarakat. Kalau itu tercapai, kata PBB, maka polisi itu kategorinya ideal. Itu aspek kuantitatif. Jumlah. Nah, sekarang kita takar. Kalau kita ingin menggunakan aspek struktur atau institusi dalam pandangan Lawrence Friedman. Coba cek. Kita ingin studi tentang polisi Indonesia. Untuk mengatakan polisian kita ini berdaya nggak? Baru bicara kuantitatif. Lihat berapa rasionya. Angka sekarang ini, rasio kita sekarang ini, masih 1 berbanding 700 sampai 750. 1 polisi berbanding 700 sampai 750 orang. Ideal? Tidak ideal. Secara teoretik, secara kuantitatif, memang tidak mungkin polisi kita mampu menangani problem penegakan hukum. Itu baru aspek kuantitatif. Yang kedua adalah aspek kualitatif. 1, knowledge. Apakah knowledge kepolisian kita ini sudah dalam standar yang baik? Ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah pengalaman, skill. Ternyata saya juga baru mengerti bahwa tingkat kemampuan polisi itu menangani satu perkara memang berbeda-beda. Ya. Knowledge-nya, skill-nya itu tiap-tiap kepolisian itu beda-beda. Ada yang cerdas, cekatan, logik berpikirnya kuat. Sehingga ketika dia memeriksa satu perkara untuk membuktikan siapa pelaku dari satu tindak pidana, logik berpikirnya itu kuat. Sehingga puzzle perkara itu dia bisa susun sampai ketemu. Oh, dugaan kuat pelakunya adalah golongan ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi sekarang, kalau saudara ikuti ya, setelah dikembangkan apa yang disebut dengan scientific investigation. Jadi investigasi crime itu melalui ilmu pengetahuan. Mereka mengembangkan sekarang ini psikologi approach, antropologi approach, sociological approach, dan pendekatan teknologi. Jadi kalau kepolisian kita masih pakai setrum untuk membuktikan sesuatu, berarti memang kita nggak punya skill cukup. Masih menyiksa, masih menyundut rokok, masih menjempol tersangka itu dengan kaki meja atau kaki kursi. Berarti kita belum beranjak. Nah, negara yang paling maju dalam penerapan
apa namanya scientific investigation adalah Inggris. Kita baru mulai belajar sekarang kepolisian kita. Jadi knowledge, aspek kualitatif. Yang kedua adalah skill, pengalaman, jam terbang, kemampuan bahasa, kemampuan untuk memahami, itu bagian dari skill. Aspek kualitatif lainnya adalah morality. Moralitas. Nah, kalau saudara ingin membedah persoalan law enforcement kita dengan melihat problemnya pada institusi aparat penegak hukum, adakah persoalan moral menjadi faktor penting dalam ketidakberesan penegakan hukum? Itu mesti digambarkan. Nggak boleh dalam disertasi itu gambarannya itu semacam pernyataan-pernyataan common sense saja, tanpa dukungan teori yang kuat dan tanpa dukungan data. Kadang saya kalau memeriksa disertasi sebagai co-promotor, saya temukan itu sekedar sebagaimana orang statement di koran, itu nggak bisa, ini disertasi. Ya. Anda harus bangun pernyataan ini di atas data atau informasi yang akurat. Nah, disitulah dimulai penggambaran problematika rumusan masalah kita. Nah, apakah aspek moralitas ini menjadi masalah? Sehingga hukum kita, katakanlah, tidak memiliki kewibawaan kepada publik. Karena paham masyarakat, ya, hukum kita bisa ditawar. Penegakan hukum kita bisa dinegosiasikan. Penegakan hukum kita bisa dimusyawarahkan, misalnya. Kalau itu sudah terjadi, maka sangat masuk akal kalau moralitas penegakan hukum kita memang lemah karena terkait dengan moralitas institusi, struktur. Atau struktur ini terkait dengan ya tidak berjalan secara baiknya antar institusi penegak hukum. Kita dulu mengenal dalam hukum pidana itu criminal justice system. Polisi, jaksa, dan pengadilan. Boleh jadi ya penegakan hukum kita pada aspeknya adalah karena hubungan antar struktur penegak hukum itu tidak running well, tidak berjalan baik. Saya kasih ilustrasi, saudara. Waktu saya punya kesempatan untuk melihat proses peradilan di beberapa negara bagian Amerika Serikat itu ya, letak penjara. Jadi mereka itu punya penjara transit namanya. Jadi kalau ini satu blok pengadilan ya, kantor kejaksaan dengan tempat penahanan dan tempat disidangkannya perkara, itu dia satu komplek. Nah, orang-orang yang akan disidangkan itu ditaruh di tempat ini. Dan itu dia naik umumnya dari bawah tanah. Pakai eskalator begitu. Pertama, untuk menjaga security, menghindarkan kemungkinan tahanan ini lari. Yang kedua, ini yang paling penting. Pengadilan itu ingin menjaga ditegakkannya prinsip ya presumption of innocent, praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah itu bukan seperti rumusan penjelasan KUHAP kita ya, atau penjelasan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa
Seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum oleh pengadilan dinyatakan bersalah dengan penjelasan yang keliru. Karena menurut prinsip internasional yang diatur di dalam International Financial Political Right itu put dengan asas fair trial process. Pilihan yang fair, the due process of law. Due process of law. Nah, karena itu orang yang akan disidangkan dalam perkara tindak pidana di pengadilan Amerika itu yang saya lihat di beberapa negara bagian itu. Dijaga betul ini. Karena itu ketika dia mau masuk ruang sidang, borgolnya harus sudah dilepas. Bukan dilepas di ruang sidang seperti di kita. Baju apa namanya, kalau dia pakai baju tahanan itu sudah dilepas dan dia ganti. Naik ke ruang sidang itu sudah pakaian jas. Atau pakai pakaian yang paling rapi yang dia punya. Dan terdakwa itu tidak duduk tersendiri seperti di kita lalu berhadapan sama jaksa, berhadapan sama hakim dan dia duduk di tengah. Enggak, dia duduk di samping lawyernya. Dilaksanakan dengan baik. Karena itu jangan sampai membangun prasangka pada siapapun di ruang sidang itu. Terutama juri. Saya ketika hadir, saya tidak tahu tersangkanya siapa. Nah, dia pakai jas. Ternyata dia baru saja membunuh 3 orang sekaligus. Dia perampok. Nah, dia bunuh korbannya. Gagah sekali. Ya. Jadi institusi penegak hukum itu dia dalam satu lingkungan gedung itu yang ditata sedemikian. Jadi bukan kita, kalau di Jogja itu kan dia ditahan misalnya di Wirogunan gitu. Dan dia akan diadili di PN Jogja. Memang nggak terlalu jauh Wirogunan dengan Jalan Kapas itu. Hanya berjarak lebih kurang 1 kilo. Tapi resiko tetap ada. Dan harus mengeluarkan mobil tahanan, dan mobil tahanan itu wing berjalan sampai di pengadilan wing buka. Orang lalu memperhatikan siapa ini yang turun. Masih pakai terborgol. Begitu masuk ruang sidang, borgolnya baru dibuka. Ini bukan praktek peradilan yang fair. Karena itu dunia internasional senior kita ini due process of law-nya tidak dijalankan dengan baik. Karena institusi penegak hukumnya dalam konteks criminal justice system itu ya tidak tersistem. Nah, jadi boleh jadi kalau saudara mengoperasikan teorinya Laurent Friedman ini, coba dilihat itu problem strukturnya itu apa saja. Bukan hanya kalau itu polisi, institusi kepolisian. Itu boleh jadi juga adalah hubungan antar penegak hukum jadi persoalan. Yang membuat law enforcement tidak berjalan baik. Itu mesti dilihat, mesti dianalisis, mesti diperiksa. Ya, jangan-jangan memang masalahnya ada pada hubungan antar institusi penegak hukum yang tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, kata Laurent Friedman, kalau EU nilai bagaimana sebuah penegakan hukum, maka periksa culture. Kultur itu, kalau Laurent Friedman bilang di bukunya itu, dia nggak eksplisit menyebut kultur masyarakat sebetulnya. Tapi kultur penegakan hukum. Nah, di dalamnya itu adalah bagaimana masyarakat memainkan peran dalam enforcement itu. Yang disebut dengan kultur penegakan hukum itu satu situasi kebiasaan yang sudah terbangun ya, di dalam satu masyarakat. Yang membuat hukum itu berjalan, bergerak, running well gitu ya. Karena sudah menjadi semacam kebiasaan, custom, culture dalam kehidupan mereka. Sudah menjadi culture. Sudah menjadi kultur. Maka saya sering menyebut sebagai kultur berhukum. Nah, saudara, di negara-negara maju, orang kalau mau menyeberang jalan, automatically dia akan datang ke tempat penyeberangan dan dia akan menyeberang
kalau lampunya sudah hijau dalam penyeberangan. Itu sudah begitu. Kalau Anda mau naik bis, transportasi umum di negara-negara maju itu, iya hanya perlu beli kartu. Kartu untuk 2 jam, kartu untuk 8 jam, kartu untuk 24 jam, ada semua. Ada mesinnya. Anda masukkan sejumlah uang, kernet itu mana ada? Hanya supir. Kita masuk, kita naik, ya ada mesin, kita masukin tuh kartu. Saya nggak melihat ada orang yang tidak masukkan kartu. Ya, takut kurang pulsanya gitu. Nggak ada tuh. Karena sudah menjadi culture. Terbayang oleh saudara kalau itu terjadi di Indonesia. Nggak ada kartu supir, ikan orang ini memasukkan kartunya di mesin apa enggak. Saya nggak tahu. Karena itu kita nggak pernah berani memulainya. Karena culture kita nggak di situ. Nah, saya jarang, hampir baru sekali saya naik subway, ya, kereta bawah tanah yang di Jakarta. Nah, saya tidak begitu memperhatikan. Harusnya nggak ada problem. Ya. Nah, itulah culture berhukum. Kembali, saudara perlu periksa. Culture hukum kita itu apa hukum kita? Apakah perilaku masyarakatnya? Apakah kebiasaan aparat penegak hukumnya? Itu bisa. Jadi kalau lalu studinya terhadap undang-undang tertentu, misalnya studi terhadap apa undang-undangnya, apa undang-undang lalu lintas, apa undang-undang imigrasi, apa undang-undang apa begitu. Tapi ada statement dan ada data, ada informasi yang cukup kuat bahwa undang-undang itu tidak berjalan. Salah satu yang saya tahu tidak berjalan itu adalah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Saya nggak tahu apakah ada studi tentang ini ya. Padahal ini nggak jalan loh, kalau saudara mau tahu. Nah, kalau kita mau lihat dari aspek substantifnya, coba lihat, periksa itu undang-undang. Aspek institusinya, aspek kulturnya, coba periksa itu undang-undang. Kenapa nggak berjalan? Nah, aspek culture ini mesti harus dibedah. Kita kategorikan sebagai culture. Saya memahami culture itu adalah kebiasaan yang sudah berlangsung. Pola perilaku, tindakan yang terpola. Ya, tindakan yang sudah terpola, berlangsung terus-menerus. Culture, kultur. Karena itu saya nggak tahu, saya pernah menceritakan kepada saudara di sini apa tidak. Kalaupun sudah, saya nggak apa-apa, saya ulangi sedikit. Tapi kalau belum, ini cerita yang bagus. Barangkali sudah. Apa namanya? Ketika supir taksi mengatakan kalau saya langgar undang-undang ini, sama artinya saya menghancurkan, meruntuhkan dua bangunan hukum negeri ini. Jadi kalau saya langgar rambu-rambu lalu lintas itu, sama artinya saya meruntuhkan bangunan hukum negeri ini yang sudah dibangun 250 tahun dalam hitungan detik. Itu omongan itu muncul dari culture, muncul dari kultur. Kalau saudara ke Tembagapura, atau Anda pergi ke Sorowako, Sorowako itu di Sulawesi sana, ada perusahaan apa namanya Vale di situ, yang perusahaan itu punya Prancisnya Vale itu. Saya waktu ke Vale itu supirnya itu perempuan. Dia membawa kami dari satu blok ke blok lain.
Jadi ini jalan raya, kira-kira bukan jalan raya, jalan lingkungan perusahaan itu. Luas jalan itu 4 meter lah. Dia di jalan itu, di perempatan itu, nggak ada siapa, dia berhenti. Saya tanya, kenapa berhenti? Itu standarnya keharusan di sini. Sebagaimana di negara-negara maju. Berhenti, lirik kiri kanan, adakah mobil yang mau lewat dari sebelah kiri, adakah mobil yang mau lewat dari sebelah kanan. Berhenti. Dan CCTV di mana-mana. Dia bilang, kalau saya terus saja tanpa melihat itu, yakin saya bahwa saya langsung dipecat dari itu juga. Jadi bukan soal ada kendaraan lain atau tidak ada kendaraan lain. Ini ketaatan pada hukum. Hukum mengatakan kalau Anda mau menyeberang jalan, maka wajib menurut hukum Anda berhenti dan memperhatikan ada atau tidak mobil yang datang dari kiri atau dari sebelah kanan. Itu hukumnya. Kalau kita kan enggak. Sambil melihat, sambil jalan terus. Nah, itulah culture. Agaknya itulah yang perlu dilihat kalau kita ingin. Nah, yang tidak dijelaskan atau tidak digambar Laurence Friedman itu adalah aspek yang ketiga. Dia nggak punya itu. Atau dia nggak menilai bahwa kita punya problem lain selain aspek substantif, aspek institusi, struktur, aspek kultur. Nah, yang terakhir ini adalah aspek sarana prasarana. Nah, kita punya problem serius di aspek ini. Jadi kalau saudara ingin menggunakan Laurence Friedman, maka teori Laurence Friedman plus, yaitu sarana prasarana. Nah, saudara, ketika saya bicara struktur tadi, lupa saya jelaskan adalah juga terkait dengan sumber daya manusia. Ya, sumber daya. Kalau polisi seperti itu, kalau hakim, jaksa juga bisa dilihat. Nah, yang keempat sarana prasarana. Mungkin di negara-negara aspek sarana prasarana bukan soal, tapi di negara-negara berkembang, khusus negara ini signifikan untuk dimasukkan sebagai faktor yang mesti dianalisis kalau kita mau menggambarkan bagaimana penegakan hukum itu berjalan. Apa itu sarana prasarana? Ya, mulai dari hal yang kasat mata terlihat, gedung kepolisian, ya, tahanan, itu kan sarana prasarana. Apakah jalan kita sebenarnya adalah jalan yang cukup menjamin bagi kecilnya terjadinya kecelakaan atau kecilnya kemungkinan orang. Kita nggak pernah memperhitungkan bahwa faktor ini signifikan ternyata dalam hal membuat orang untuk taat pada aturan. Saudara tahu atau saudara pernah membaca di Korea Selatan dan Jepang itu puluhan ribu CCTV ditaruh. Dan sistem elektronik, kita kan baru mulai nih. Dari sistem tilang elektronik itu. Orang nggak lagi berurusan sama orang dalam soal hukum itu. Hukum hadir melalui apa yang disebut dengan teknologi, ya, robot, nah kira-kira gitulah. Jadi kita kalau melanggar lalu lintas, ya yang akan datang itu adalah tagihan. Dari mana mereka tahu? CCTV. Di Korea Selatan itu siapa saja yang melakukan kejahatan hanya dalam hitungan jam dia bisa ditangkap. Apalagi di Jepang.
Sarana prasarananya sudah sedemikian hebat. Tidak ada tempat di Jepang, di Korea itu yang tidak ada CCTV-nya dan 4 dimensi. Jadi jenis CCTV yang paling canggih. Hampir tidak ada tempat yang tak terpantau. Nah, ini soal sarana prasarana. Belum lagi, kalau saudara tahu Polsek ya, aduh, saya pernah kerjasama dengan kepolisian di tahun kira-kira tahun 2004, 2005 dulu atau 2003, saya lupa. Saya juga baru tahu bahwa polsek-polsek kita itu kekurangan sarana cukup bagi penunjang penegakan hukum. Mereka tidak dibekali setiap anggota polsek itu HT yang baik, borgol yang cukup, motor dinas yang bagus, dan seterusnya. Dan yang terakhir, mereka juga tidak mendapatkan take home pay yang cukup bagi kehidupan mereka yang wajar. Itu sarana prasarana. Jadi kadang tidak realistis kita memaksa atau katakanlah meminta polisi untuk bekerja 24 jam dalam standar tinggi. Tetapi pada saat yang sama negara juga nggak memberikan penghasilan bagi kehidupan mereka yang nyaman dan aman. Kalau di negara-negara banyak memang dihitung berapa sih seharusnya seorang kepolisian itu mendapatkan penghasilan. Orang selalu bilang bahwa ya kan nggak ada jaminannya, gajinya besar. Oh iya, pertanyaan kita yang keliru, statement kita yang salah. Ya, reward and punishment itu adalah sistem. Itu sistem reward and punishment itu. Nah itu dia punya take home pay yang besar itu adalah bagian dari reward. Reward. Kalau saudara-saudara pengen lihat kehidupan polisi yang kelas, yang pangkat-pangkat bawah itu, pergilah ke asramanya. Kalau di Jogja itu di asrama Patu itu. Pergilah ke situ. Apa yang dilakukan oleh istri-istri mereka? Membantu suaminya berjualan untuk menghasilkan uang. Karena nggak cukup. Jangan lihat polisi yang di Tronojoyo, Jakarta. Tapi lihat polisi-polisi pangkat bawah yang ada di asrama-asrama. Itu gambaran dari realitas sarana prasarana yang tidak memadai bagi satu law enforcement. Sebab ini penegakan hukum. Itulah sebabnya maka jangan-jangan yang terjadi bukan law enforcement, tapi penegakan kekuasaan. Terjadi deviasi hukum. Bukan hukum yang ditegakkan, tetapi power yang ditegakkan. Mengapa power ditegakkan? Karena aspek-aspek itu tadi tak terpenuhi. Nah, jadi kalau kita mau menganalisis, karena ini studi ya, kalau mau studi tentang law enforcement, memang diupayakan harus objektif untuk melihat berbagai aspek di dalam law enforcement itu. Kalau tidak, kita bisa skeptis lalu mengambil kesimpulan-kesimpulan yang tidak komprehensif terhadap penegakan hukum. Nah, saudara, itu kalau kita mau mendiagnosa penegakan hukum kita dengan menggunakan atau mengembangkan, mengoperasikan lebih luas untuk bagian ini. Kalau ada diskusi, saya persilakan. Izin Pak, saya. Ya, silakan. Silakan, Pak Gat. Baik, saya duluan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, Pak Bil. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan sekalian. Cukup menarik Pak, banyak yang ingin saya dapatkan informasi dari Bapak, terutama berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Saya ingat betul itu di masa atau di periode
Presiden Joko Widodo yang pertama itu juga salah satu yang menjadi PR besar negara kita itu adalah, atau pemerintah itu adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih tertonggak, yang belum selesai sampai hari ini. Sebenarnya kira-kira apakah memang pemerintah kita dalam hal ini mungkin presiden hanya memberikan janji-janji saja mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat itu, hingga 12 kasus itu tidak terselesaikan sampai dengan hari ini. Yang kedua, Pak, agak miris juga bagi saya pribadi, misalnya dalam kasusnya Yuriko Guterres misalnya. Yuriko Guterres itu meskipun sudah divonis bebas di tahun 2008, seingat saya, di peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, tapi kemudian juga di tahun 2021, meskipun ini mendapatkan banyak kritikan dari aktivis-aktivis hak asasi manusia, Presiden Joko Widodo justru memberikan penghargaan bintang jasa utama kepada Yuriko Guterres. Nah, kemudian dengan hal itu saya berasumsi bahwa memang kita tidak sungguh-sungguh serius untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu. Yang terakhir, Pak, saya mengikuti waktu Bapak menjadi narasumber di TV One bulan November, seingat saya, mengenai kasusnya Baradae, di kasusnya Sambo. Pada saat Baradae diperiksa, karena dia mendapatkan JR ya dari LPSK, kemudian juga mendapatkan perlindungan ya. Ada keterangan yang berbeda, tentu ini saya tidak tahu kira-kira bagaimana nanti majelis hakim menganalisa keterangan Baradae. Oleh satu keterangannya Baradae itu adalah Sambo itu tidak menggunakan sarung tangan, Pak. Itu salah satu itu nampak menggunakan sarung tangan, agak berbeda atau kebalikan dari keterangan yang disampaikan oleh Baradae. Saya ingin meminta tanggapan dari Bapak, terutama berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kasih itu negara aktor atau agen-agen negara. Dalam rumusan HAM itu disebut dengan state actor atau aktor negara. Nah, semua peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia di berbagai negara, di Argentina, di Chili, di Rwanda, di Yugoslavia, di Guatemala, dan seterusnya itu, pelakunya adalah negara, state actor atau aktor negara. Dan aktor negara itu lebih khusus lagi adalah tentara, ya, dan sebagian polisi. Saudara, pelanggaran hak asasi manusia itu sepenuhnya terjadi di negara-negara otoritarian dalam satu sistem politik otoriter. Di Indonesia itu terjadi di eranya sebagian era Bung Karno dan sebagian besar adalah era Soeharto. Pelaku utamanya adalah militer. Nah, karena itu, saudara, pelanggaran berat hak asasi manusia itu lebih kuat syarat sebagai peristiwa politik ketimbang sebagai peristiwa hukum. Nah, untuk membawa kasus ini, umumnya di negara-negara transisi, namanya transitional justice itu, ada dua pendekatan, yaitu pendekatan yudisial dan pendekatan non-yudisial. Non-yudisial itu artinya dia tidak dibawa ke pengadilan. Yudisial itu dibawa ke pengadilan. Non-yudisial itu di hampir semua negara rumusnya adalah Komisi Kebenaran dan
rekonsiliasi. Di Afrika Selatan menggunakan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Di Argentina menggunakan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Di Chili pendekatan dua sekaligus. Kita sebenarnya pendekatannya adalah dua. Kalau kita mau melihat Undang-Undang 26 tahun 2000, yaitu pendekatan atau menggunakan mekanisme pengadilan dan mekanisme Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Mekanisme pengadilan telah digunakan dalam perkara Timur Timur, pelanggaran berat HAM Timur Timur, dan pelanggaran berat HAM Tanjung Priok yang dikategorikan sebagai pengadilan permanen karena terjadinya peristiwa itu setelah Undang-Undang 26 dilahirkan. Yang ad hoc itu sebelum Undang-Undang 26. Jadi hukumnya memang retroaktif. Nah, saudara, setelah 3 pengadilan itu, terutama yang ad hoc, ya, ad hoc Timur Timur dan ad hoc Tanjung Priok, tidak ada lagi pengadilan HAM ad hoc bisa digelar. Sejumlah kasus hasil penyelidikan Komnas HAM itu berhenti di Jaksa Agung dan dikembangkan karena Komnas HAM mengatakan dengan menggunakan pendekatan jurisprudensi internasional, Pro Justisianya mengatakan ini sudah cukup, maka dilanjutkan oleh penyidikan harusnya Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung, tapi Jaksa Agung nggak melangkah, akhirnya mandek, stuck itu perkara. Sementara menggunakan mekanisme KKR nggak bisa. Undang-undangnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu mangkraklah perkara ini. Jadi secara legal formal, memang negara mengalami kesulitan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa dulu bisa? Dulu bisa tuh Undang-Undang Pengadilan HAM mempraktekkan HAM ad hoc Timur Timur dan Tanjung Priok, kemudian AB Pura. Disitulah faktor kemauan politik yang sangat menentukan. Sekalipun toh ujung dari pengadilan itu adalah membebaskan orang, tetapi digelarnya pengadilan itu lebih karena dorongan politik, bukan karena memang secara legal formal itu mudah untuk dilakukan. Nah, sekarang bagaimana ini? Jokowi itu 2 periode itu selalu menjanjikan untuk mana yang dialami oleh SBY nggak satupun digelar pengadilan, kecuali AB Pura, itu di zaman dia AB Pura. AB Pura juga bebas. Pengadilan ad hoc nggak pernah digelar zaman dia. Dan sekarang pun iya. Jadi menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia dengan jalan pengadilan itu memang beresiko. Apa resikonya adalah berakhir tanpa penghukuman. Nah, saya termasuk orang yang tidak sejalan dengan sejumlah aktivis HAM. Bukan saya anti pengadilan. Kalau boleh itu jalan terbaik sebetulnya. Ya. Jalannya adalah adili pelakunya. Ungkap peristiwanya, adili pelakunya, lalu tangani korbannya. Nah, karena jalan itu tidak bisa ditempuh, KKR juga macet, maka pemerintah mengambil langkah lain, yaitu langkah yang paling mungkin, bukan yang paling baik. Upaya yang paling mungkin dilakukan, bukan yang paling baik. Di antara macetnya pengadilan dan tidak dijalankannya Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, maka ditempuhlah yang terakhir ini dengan Kepres 17 tahun 2002. Namanya adalah Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu yang berat dengan berorientasi pada pemulihan korban dan pencegahan agar tidak terulang. Pernahkah jalan yang diambil? Pernah, itu Chili pernah menempuh ini.
Korea Selatan juga menempuh jalan ini. Jerman Barat juga menempuh jalan ini. Jadi bukan tidak ada prakteknya. Tetapi memang tidak ada satu mekanisme pun yang bisa diadopsi total dalam setiap negara. Karena problem domestik suatu negara itu berbeda-beda. Nah, apakah Presiden Jokowi nggak punya komitmen? Ada komitmennya. Tapi komitmennya nggak bisa diimplementasikan melalui jalur pengadilan dan juga tidak bisa dijalankan melalui Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Baru di 2022, di ujung 2022, dia mengeluarkan Kepres itu. Yang pada intinya adalah mencoba berorientasi pada korban. Dan begitu kita turun menangani korban, karena saya salah satu tim dalam TPP HAM ini, begitu kita turun menangani korban, kita ketemu fakta menangani korban itu tidak mudah sebagaimana kita omong kuliah laju di bangku. Dan balik semua bicarakan di bangku-bangku kuliah, di bangku-bangku seminar. Ternyata problem penanganan korban itu rumit ternyata. Ya, nggak seperti yang kita diskusikan, kita bicarakan di bangku-bangku kuliah yang saya kemukakan itu. Saya kasih contoh saja. Petrus, penembakan misterius, terjadi di hampir seluruh Indonesia. Kita menduga bahwa korban Petrus itu sebagaimana korban yang lain sangat menderita dan membutuhkan atensi negara lebih cepat. Sebagian dari korban mengatakan, atau keluarga korban atau warisnya mengatakan, kami ini sudah hidup tenang. Tidak ada tetangga kami, marga kami yang tahu kalau suami saya, mbahnya anak-anak ini dulu preman. Nggak ada yang tahu. Kalau ini dibuka, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, malu kami. Di Semarang itu ada satu bilang begini, Mas Kardi, anak saya yang bungsu ini sudah dilamar orang. Suaminya ini calon suami pegawai bank. Anda tahu prinsip di Jawa ini, bibit, bobot. Kalau dia tahu ini anaknya gali, bubar ini. Waduh, variasinya banyak. Peristiwa 65 misalnya. Ada cucu-cucunya itu sudah direktur bank. Ada yang sudah jadi guru besar di beberapa universitas negeri. Dia bilang stop. Kalau tahu saya ini cucu PKI, bisa menjadi masalah. Sudahlah, kami sudah maafkan itu peristiwa ini. Dan kami ingin menatap ke depan. Mengapa bisa begini? Ada di antara mereka ini yang sudah skeptis dengan negara. Sudah nggak percaya lagi. Dan mereka bilang, kami nggak mau hidup kami ini digantung oleh negara. Kami ingin melanjutkan kehidupan bersama anak-anak cucu kami dengan cara menutup lembaran hitam itu. Dan kami ingin membuka lembaran putih kami sendiri. Maka kalau kita ingat, kalau di Amerika Selatan itu kan ada kata-kata Nelson Mandela itu yang sangat kuat. Bagaimana aku mau memaafkanmu kalau kau tak pernah menampakkan mukamu di hadapanku? Itu kata Nelson Mandela. Ya. Kata Desmond Tutu. Desmond Tutu ini seorang pendeta sangat terkenal berpengaruh di Afrika Selatan. Dia bilang, bagaimana kita mau menjalani hidup terang di masa depan kalau jalan gelap di masa lalu tidak dibuka? Saya kira ini statement-statement yang dalam sekali dan kaya sekali. Atau kata Martin Luther King ketika dia memperjuangkan segregasi di Amerika terhadap kulit hitam. Setiap dia bertanya, mereka bertanya kepada pemerintah, kapan diskriminasi ini berakhir buat kami kulit hitam? Mereka menjawab, tunggu. Kata Martin Luther King,
Tunggu bagi kami sama dengan tidak. Bagi kita, atau bagi orang kulit putih, tunggu itu ya tunggu. Berarti ntar lagi akan ada itu. Tapi bagi mereka yang bertalu-talu didiskriminasi, bertahun-tahun, tunggu itu sama dengan tidak. Itu kata Martin Luther King. Nah, kira-kira problem yang sudah begitu lama, pelanggaran berat ini didiamkan, digantung. Aceh itu sudah 20 tahun rata-rata. Karena saya menangani yang di Aceh. Jambu Kepo, Simpang KKA, Rumah Gedong. Luar biasa. Mereka itu sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Seorang ibu, waktu peristiwa itu terjadi, dia hamil 6 bulan. Berumur 8 bulan itu diganti dan dilemparin. Dengar ceritanya, saudara-saudara. Ibu teh bu, stop bu. Terlalu perih saya mendengarnya. Dia bilang, Pak, saya sudah tidak lagi menangis. Saya sudah tidak lagi sedih mencerita. Dia menceritakannya dengan tersenyum. Kenapa ibu tersenyum? Sudah tidak ada lagi bebanku. Suamiku sudah mati, satu anakku meninggal di depanku. Penderitaan apa lagi yang belum kualami? Jadi sekarang saya ingin hidup dengan penuh senyum menghadapi akhir saya. Dia disetrum, payudaranya ditelanjangi dalam keadaan hamil 6 bulan. Hanya karena dia hidup dalam situasi yang sulit. Oleh GAM dia diminta membantu GAM. Kalau itu dia lakukan, TNI mengatakan Anda bantu GAM. Kalau dia membantu TNI, bilang, yuk bantu TNI. Jadi dia bilang, kami itu tidak pernah tahu apakah besok pagi kami masih hidup. Nah, ketika kita datang dengan Kepres untuk mengatakan penanganan, mereka sebetulnya dengan tatapan muka yang mengatakannya, apalagi bapak-bapak ini, mau nipu lagi, mau, sudah kenyang kami dengan PHP ini. Datang lembaga ini, datang lembaga itu, semuanya berjanji. Dan tak satu pun terwujud. Maka kita bilang dengan Pak Mahfud, saya bilang dengan pemerintah, kalau ini pun nggak kalian wujudkan, ini benar-benar bangsa ini saya nggak harus merumuskannya sebagai apa. Saya nggak sanggup saya datang ke Aceh itu. Tak sanggup saya akan datang lagi ke Aceh. Padahal permintaan mereka Pak Kardi itu sederhana. Ada seorang pengusaha emping, dia bilang, Pak, saya nggak banyak permintaan saya. Tolong bantu saya mendapatkan izin usaha. Tolong bantu saya dapatkan izin dari halal dari Majelis Ulama. Karena saya mau ekspor ini ke Malaysia. Saya nggak bisa ekspor. Betapa sederhananya permintaan itu. Dan dia sudah mengajukan itu lama sekali dan tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Daerah, bayangkan Pak Kardi. Korban lain, dia punya usaha bikin batu bata. Dia cuma minta alat pres mesin. Selama ini Bapak pakai apa? Manual. Sehingga penghasilan saya tidak bisa saya pacu lebih banyak lagi. Terus kita browsing berapa harga alat itu di Medan. Ternyata murah, 15 juta per unit. Buat negara 15 juta itu bukan duit itu, daun itu. Karena terlalu kecil. Dan berapa Bapak minta? 1. Sederhana sekali cara berpikirnya, penyelesaian yang mereka bayangkan. Nah, oleh karena itu, kembali bahwa persoalan hak asasi manusia di Indonesia ini lebih karena terlalu berlarut-larut. Ya. Negara-negara transisional itu menyelesaikan persoalannya itu rata-rata 2 tahun setelah rejim otoritarian itu berakhir. Rata-rata lebih dari
Kalau dimulai dari 98, jatuhnya Pak Harto, 21 Mei 98, sampai sekarang, berapa itu? 22 atau 24 tahun kan? 24 atau 23? Lebih dari 20 tahun. Sudah sangat lama. Nah, karena itu maka penegakan hukum, penegakan di Indonesia ini bukan pertama-tama bukan problem hukum, tapi problem politik. Karena jalannya nggak hanya lewat pengadilan, tapi ada jalan lain. Tapi jalan lain pun ditutup. Maka ini saya surprise ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres 17 tahun 2002 itu, dan itu yang membuat saya bersedia untuk menjadi bagian dari tim itu. Karena saya melihat ini ada jalan untuk membantu korban, menjalani korban. Nah, itu yang yang paling penting saya kira yang saya perlu beri apresiasi dari pertanyaan Mas Kardi. Yang lain? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tadi Bapak menyinggung di awal tentang kehadiran Undang-Undang 26 2000 tentang pengadilan HAM yang dia lahir 2 tahun setelah tragedi 98. Kemudian dan di dalamnya Bapak mengatakan bahwa itu diadopsi dari Statuta Roma yang kemudian tidak cocok dengan atau terkesan dipaksakan atau mungkin katanya buru-buru ya Kak. Buru dikejar oleh internasional mungkin. Undang-undang ini diterbitkan, nah judulnya pun tidak bagus dan dipaksakan sehingga menyebabkan sejumlah orang yang waktu itu kita ramai di nonton televisi itu Pak, semua orang bersalah, yang jadi pahlawan pun dibawa ke meja hijau. Misalnya kalau saya di timur sini itu, di Kupang NTT itu, Abilio Soares dan Eurico Guterres itu pahlawan Pak, tapi kok bisa dibawa ke meja hijau? Timbul si lain juga mantan Kapolda Timur Timur karena dia membela waktu itu ya, momen itu saya baru kuliah semester baru SMA kelas 3 di tahun 98 99. Kemudian tapi kalau dari pernyataan Bapak bahwa biasanya pelanggaran HAM itu dilakukan oleh aparat militer. Saya juga mendengar setelahnya bahwa kasus Santa Cruz di Timur itu banyak orang mati karena tentara atau Brimob lah begitu. Ada teman saya yang bercerita bahwa Brimob itu menghabisi orang-orang yang pro kemerdekaan. Kemudian Bapak juga mengatakan bahwa ternyata selain substansi, struktur budaya, sarana dan prasarana, dan saya kira untuk kasus pelanggaran HAM Timur-Timur itu kemauan politik pemerintah kita di masa transisi. Misalnya kalau ditekan oleh luar misalnya, oleh asing, bisa jadi mereka buru-buru. Pemerintah buru-buru bikin undang-undang yang isinya tidak sesuai dengan filosofis nilai-nilai Indonesia, kira-kira begitu, atau tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian bergerak soal scientific investigation, kita masih jauh Pak. Contohnya kasus yang kecil saja menurut saya, Harun Masiku itu sampai hari ini gelap. Kalau kita pakai scientific investigation pasti bisa, tapi kalau saya mau tambahkan Pak izin, kekuatan politik ikut mempengaruhi penegakan hukum kita, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Semua ini kalau ada keinginan politik pasti bisa dilaksanakan. Misalnya terkait scientific investigation tadi, bagaimana seorang Harun Masiku ditangkap, dia di mana keberadaannya, dia bertemu siapa dan sebagainya, itu masih seharusnya bisa. Jadi menurut saya Prof, sangat bagus dan terima kasih atas penjelasan Bapak malam ini di kuliah malam ini. Kami juga mendapatkan soft file disertasi Bapak yang sudah dikirim tadi dan memang belum dibaca dengan baik dan sangat membantu kami untuk jika ada teman-teman yang mau menulis skripsi, menulis disertasi terkait menggunakan teori Lawrence Friedman ini dan tambahan-tambahan tadi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan substansi, struktur budaya, sarana prasarana, itu artinya kita membuka dua peluang teori yang digunakan ya Pak. Landasan teori yang digunakan karena sarana prasarana saya tahu itu sangat berpengaruh untuk konteks Indonesia Pak. Kira-kira begitu, demikian dari saya. Terima kasih. Ya, saya kira betul apa yang dibuka oleh Pak Bill ya. Memang begitulah.
Kalau mau dijelaskan lebih luas lagi problem-problem penegakan hukum itu nanti pada bagian yang berikutnya saya akan jelaskan tambahan ya tentang masalah penegakan hukum, dan apalagi tadi kita mendiskusikan tentang penegakan hak asasi manusia. Kalau kasus tim-tim itu 100% itu memang desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena sempat keluar resolusinya. Dan kita buru-buru bikin, sebelumnya kan perpu tuh. Perpunya nggak bagus, diteroleh oleh DPR, buru-buru Pak Habibie mengeluarkan Undang-Undang 26. Semata-mata untuk menyelamatkan Indonesia. Dan para jenderal itu tidak ditarik ke persidangan Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan. Jadi ada upaya untuk menutupi itu. Meskipun hasil akhirnya ya seperti yang kita ceritakan itu menyedihkan sebetulnya. Karena itu menjadi daftar kelam pengadilan Indonesia. Nah, karena itu banyak dunia internasional menyurat itu, ada yang menyebutnya sebagai seolah-olah pengadilan. Seolah-olah pengadilan. Tapi sebetulnya itu bukan pengadilan. Ada yang menggunakan istilah pengadilan yang disiapkan untuk gagal. Saya menggunakan istilah lain dalam disertasi saya itu sebagai pengadilan yang pengadilan untuk menutup jalan bagi keadilan. Pengadilan untuk menutup jalan bagi keadilan. Kalau sudah ditutup, ya sudah. Karena close dia. Itulah maka barangkali kalau ada yang mau studi lain tentang ini, masih banyak aspek yang bisa dilihat itu dalam kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia itu. Studi tentang ini masih kaya sekali yang bisa buka ya. Nah, barangkali saudara nanti kalau ingin menambil ini, ya, saya siap menjadi co-promotornya. Karena masih banyak yang bisa dibongkar di sini, masih banyak yang bisa dibongkar. Untuk pertanyaan dasarnya begini, kalau Anda mau buka ya, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan negara untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia? Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Jalan pengadilan kayak begini. KKR kayak begini. Apakah model yang sedang kita jalankan? Nggak tahu. Apa ada jalan lain? Salah satu jalan yang sedang kita adalah menggunakan local wisdom. Apa iya? Di studi dong. Karena kabarnya di NTT itu, Bung Bill, itu diselesaikan dengan local wisdom. Ya. Kan kita punya kekayaan lokal gitu, di mana orang bisa berdamai dengan persoalan dengan pendekatan itu. Apakah semuanya harus negara take over misalnya? Kita mesti mencari jalan nih. Saya kira para akademisi memang kontribusinya di situ untuk menemukan jalan di tengah kebuntuan semacam ini. Kan nggak boleh stuck. Maka waktu saya menerima posisi sebagai sekretaris tim dalam tim ini, terlalu banyak pertanyaan dari teman-teman. Sebagian skeptis dan minta saya mundur. Pak, mundur aja, itu kan bagian dari negara untuk membangun impunity. Saya bilang, saya sudah puluhan tahun ini bergerak di isu HAM ini. Ya, secara teoretik saya kuasai betul nih isu-isu ini. Gitu. Secara akademik saya kuasai betul ilmu-ilmu. Jadi saya melihat kita mesti harus berani mengambil jalan lain. Bahwa itu bukan yang terbaik, ya. Jangan dikira KKR Afrika Selatan itu berakhir mulus. Itu berdarah-darah itu. Ya, Nelson Mandela itu karena ada seorang Nelson Mandela yang punya kewibawaan moral besar di negeri itu. Jadi kehadiran dia itu sudah semacam menjadi jaminan kepercayaan. Kita kan nggak punya orang sebesar Nelson Mandela ini. Semua pengen jadi presiden. Bikin partai. Dulu kita berharap Amin Rais. Bikin partai dia. Selesai. Dulu kita berharap Gus Dur. Bikin partai dia. Selesai. Siapa? Kita nggak punya tokoh bangsa. Ya. Ada Buya Shafi'i. Udah almarhum beliau. Ya, sekarang kosong. Jadi kita mengalami kekosongan figur untuk menjadi pemersatu. Di Afrika Selatan mereka punya dua tokoh besar, Nelson Mandela dan Desmond Tutu. Itu pasangan yang luar biasa.
Afrika Selatan. Dan apa pernyataan Nelson Mandela begitu dia keluar dari penjara? Ini menarik. Begitu dia mau dibebaskan, ribuan pendukungnya kulit hitam berada di luar tembok penjara. Ribuan. Dan dia berdiri di pintu keluar itu sambil mengangkat tangannya. Saudara-saudaraku sesama kulit hitam. Hari ini saya akan keluar dari penjara ini. Yang telah menahan saya 27 tahun, hampir 28 tahun, tanpa proses hukum. Saudaraku, hari ini kita ingin memulai lembaran baru dalam hidup kita. Tidak boleh ada dendam di antara saudara-saudaraku kulit hitam. Kalau mau dendam, Nelson Mandela orang pertama. Karena tidak ada orang di negeri ini yang ditahan 27 tahun, hampir 28 tahun tanpa proses hukum, kecuali Nelson Mandela. Saya sudah maafkan dan damaikan saudara-saudara kita kulit putih. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita manusia lebih hebat, lebih beradab, karena kita tidak dendam dan tidak ingin membuat politik apartheid kepada saudara kita kulit hitam yang minoriti. Maafkan mereka, mari kita menatap masa depan untuk Afrika Selatan. Luar biasa, tuh mana ada pemimpin hebat kayak gitu. Nah, ketika dia dipilih jadi presiden, dia selesaikan semua itu. Berhasil, periode kedua dia diminta lagi jadi presiden. Dia bilang, stop, saya cukup sampai di sini. Saya sudah mengantarkan Afrika Selatan pada kemerdekaannya, pada kebebasannya. Dan jangan jerumuskan saya dalam kekuasaan ini. Saya ingin jadi bapak bangsa. Selesai dia. Kalau dia mau jadi presiden, terpilih. Tapi itulah orang hebat. Saya berhenti di sini. Ya. Ada presiden di negara antah berantah itu mau minta 3 periode. Bukan di sini, di negara antah berantah. Di mana gitu, saya lupa tempatnya itu. Atau mau memperpanjang, atau mau menunda pemilu. Nggak ada itu. Ya berhenti, kata Nelson Mandela. Dan saudara tahu, Nelson Mandela bukan hanya menjadi bapak Afrika Selatan, menjadi bapak bangsa seluruh dunia. Saya mengagumi dia. Saya salah satu yang saya kagumi dari Nelson Mandela. Luar biasa itu orang. Ya, luar biasa itu orang. Nah, makanya Afrika Selatan bisa maju pesat. Dalam waktu singkat menyelenggarakan Piala Dunia sepak bola. Mana ada negara habis tercabik-cabik oleh politik apartheid itu bisa menyelenggarakan Piala Dunia, sukses luar biasa. Tapi yang mau katakan bahwa KKR di Afrika itu yang dinilai sebagai paling sukses berdarah-darah. Karena banyak orang juga tidak setuju. Tapi Nelson Mandela maju terus. Dia bilang, saya mengerti kekecewaan saudara. Tapi mohon dia bilang, hentikan. Karena kita ingin hidup menatap masa depan. Selesai. Begitu juga Chili, begitu juga. Nah, kita ini nggak ngerti kita. Ya. Kenapa bangsa ini seperti bangsa yang tidak mau membangun peradaban, ya, dari luka-luka kemanusiaan yang begitu dalam, berpuluh-puluh tahun. Seolah-olah bangsa ini nggak punya cara untuk keluar dari persoalan. Saya bilang sama Pak Mahfud, ini hutang kemanusiaan yang harus dibayar. Ya, ini harus dibayar. Kita mesti melupakan dalam pengertian menyelesaikan masa lalu untuk menatap hidup lebih gagah di masa depan. Ya, kita nggak punya modal sosial cukup kalau kita nggak selesaikan. Tapi mudah-mudahan sajalah ini permulaan yang baik gitu ya. Oke, saya izinkan untuk melanjutkan sedikit materi kita ini. Saudara, saya tambahan sih materi tentang penegakan hukum. Pertanyaan dasarnya sebenarnya adalah mau menegakkan apa?
Pertama dalam penegakan hukum, sebagaimana pernah saya singgung pada saudara, adalah pertama itu adalah menegakkan nilai. Ini yang sering abai. Menegakkan nilai apa? Hukum itu yang kemudian dirumuskan di dalam pasal-pasal dan ayat-ayat abstrak itu. Ya. Itu dirumuskan, harusnya dirumuskan dengan membawa misi nilai. Nilai apa? Secara umum, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebenaran, dan nilai keadilan. Itulah 4 nilai hukum. Kalau nggak ada nilai itu, ya hukum itu sudah cacat sejak lahir. Oleh karena itulah maka, kalau orang melakukan law making, pembuatan hukum, nggak boleh mengalami kosong nilai begini. Karena nilai inilah jiwanya hukum, ruhnya hukum itu. Saya kasih ilustrasi. Bagaimana menerjemahkan, menghidupkan nilai hukum itu ketika dia diterapkan dalam satu perkara. Ketika Artijo Alkostar menaikkan vonisnya para pejabat yang melakukan korupsi, semua orang bertanya. Orang yang tidak mengerti tentang bagaimana nilai-nilai hukum, dia akan menilai Artijo sewenang-wenang. Bahkan Yusuf Kala itu tanya sama saya, waktu dia menjadi wakil presiden, Pak Parman, apa betul Artijo Alkostar itu tidak membaca berkas perkara? Dia hanya baca berapa vonisnya? 8 tahun, kalikan 2. 4 tahun, kalikan 2. Atau kalikan 3. Apa betul begitu? Wah, saya bilang, Pak JK, nggak ada itu. Saya mengenal Pak Artijo lebih dari 30 tahun. Dia adalah hakim yang ingin menghidupkan ruhnya hukum. Mewujudkan nilai-nilainya hukum itu dalam kenyataan. Karena kata Artijo ini bukanlah speaker of law, tapi speaker of justice. Saya ini juru bicaranya keadilan. Dan ini mesti dia wujudkan. Kalau seorang pejabat melakukan korupsi, hukumannya lebih berat daripada bukan pejabat. Karena dia pejabat itulah. Dia sudah disumpah atas nama Tuhan. Untuk menjadi pejabat yang menyelenggarakan kewenangan tugasnya untuk kepentingan rakyat. Tapi kemudian dia hianati sumpah jabatannya. Maka saya mesti memberikan vonis lebih besar sebagai bentuk dari perwujudan nilai-nilai hukum, yaitu keadilan, kebenaran, kemanusiaan, dan ketuhanan. Jadi posisi orang sebagai pejabat itu menjadi faktor. Ditambah tentu nilai korupsi yang dia ambil. Dan dia mengkorupsi apa? Bagi Pak Artijo, kalau korupsinya itu di bidang pendidikan, apalagi cetak Al-Quran, dia korupsi itu dulu. Cetaknya itu, ya itulah yang terjadi. Mereka-mereka itu tangan Pak Artijo itu. Nah, menegakkan yang kedua baru asas-asas. Karena itu ada asas equality before the law. Setiap orang sama di depan hukum. Setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dalam terjemahan yang benar adalah due process of law. Jadi the presumption of innocence itu sebetulnya bukan seperti terjemahan KUHP itu, tapi due process of law. Justice for all, itu kan asas.
Keadilan untuk semua orang. Nah, nilai asas ini tercerminlah di dalam norma, dalam kaidah. Barang siapa mengambil barang milik orang lain tanpa hak serta melawan hukum dengan maksud dimiliki sendiri, dan seterusnya, diancam pidana pencurian maksimal 5 tahun. Nah, itu norma. Nah, saudara, penegakan hukum itu bukan sekedar menegakkan barang siapa mengambil barang. Itu mudah itu. Itulah dalam rumus hukum positif sebagai silogisme berpikir. Kalau norma-norma itu saja yang ditegakkan. Apa perbuatannya, baca aturan hukumnya, terapkan. Sudah sederhana. Kalau begitu, mudah sekali jadi polisi, mudah jadi jaksa, mudah jadi hakim. Pak Kardi, Pak Bil, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi jadi hakim. Mau tinggal bawa KUHP ya nggak? Nah, ngapain dia? Nyuri. Oh, mencuri. Kau lihat tuh, pasal berapa dia? Ah, udah, cocok. Putusannya apa? Pakai aja putusan pencurian yang lain, copy paste aja itu. Saya 5 tahun di KY itu, saya membaca banyak putusan. Alangkah banyaknya pengadilan copy paste. Karena nggak hati-hati, nah ini copy paste pun kadang-kadang mereka nggak hati-hati, sudah salah, makin salah lagi. Ya, ditirunya lah perkara itu. Saya nggak banyak, loh ini bukan perkara ini. Subjek hukumnya keliru. Kok ini Abdul Halim? Ini yang dihadapkan sebagai terdakwa, bukan Abdul Halim. Oh iya Pak, mohon maaf, ini copy paste dari perkara yang lain. Saya periksa. Ini Indonesia, ini luar biasa, aneh-aneh. Pun betul Republik ini. Saya kebetulan di Kupang itu. Saya periksa hakimnya. Masih muda-muda lah itu di PN Kupang itu. Ini selalu Pak yang ngerjain ini panitera, panggil panitera. Datang paniteranya. Paniteranya udah mau pensiun, tinggal 1 bulan lagi pensiun. Saya tanya, Ibu yang bikin ini? Iya, saya yang bikin. Kenapa kamu bikin? Saya disuruh. Yang suruh siapa? Bapak-bapak ini katanya. Jadi, bapak-bapak hakim ini nggak bikin putusan. Tidak. Tidak, Bapak. Jadi Ibu yang, iya saya yang buat Bapak. Aduh. Saya tanya, betul Bapak-bapak tidak bikin putusan ini. Yang Bapak yang bikin Ibu ini. Ya Pak, mohon maaf Pak, soalnya kami banyak perkara. Ya, sampai saya ingat putusan PN PIT P1. Jadi nomor 21, nomor 22 putusan pidana. Jadi kasus bukti yang sama dikutip 5 kali tulis. Terus saya tanya, ini apa benar dalam berkas ini putusan pengadilan P21 nomor sekian tidak dicantumkan? Enggak ada. Loh, kok dicantumkan? Ini sebetulnya di perkara lain, Pak. Perkara ini, yaitu copy paste tadi, Pak. Mohon maaf. Orang bermain-main dengan nasib orang lain. Anda tahu nggak? Anda memainkan nasib orang ini. Orang ini masuk penjara, kalian masukkan penjara dengan putusan semacam ini. Hakimnya bikin saya tambah marah. Orangnya, iya. Tapi kalau cara kalian begini nih, orang harus dihukum meskipun dia bersalah tapi dengan prosedur yang benar. Sudah nggak bikin putusan, yang bikin panitera salah pula lagi. Dan itu bukan salah. Makanya saya waktu jadi di KY itu asam lambung saya naik terus. Karena ketemu dengan begini-begini ini, karena saya pegang jabatan itu dengan hati. Dengan pikiran, dengan hati. Saya tidak mengambil jarak dari jabatan saya. Ya. Karena saya bilang, sekali Allah berikan amanah ini, saya akan jalankan dia sebaik-baiknya.
Mudah-mudahan itu jadi tabungan saya ketika menghadap Sang Pencipta. Karena itu kalau kita pegang jabatan, jalankan sungguh-sungguh. Sekalipun kita hanya diberi amanah 5 menit. Buat 5 menit itu 5 menit yang bermakna. Buat orang lain, buat kita. Jangan sampai kita ini pegang jabatan, berleha-leha, lalu menikmatinya sedemikian rupa, tanpa ada manfaatnya buat orang lain. Kadang-kadang ada yang begitu itu. Ya, saya bikin miris. Ya. Jadi yang begini-begini ini, waduh. Jadi menegakkan hukum itu bukan sekedar mencocokkan isi aturan hukum kepada peristiwa. Kalau ini mudah sekali. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tapi bagaimana menghidupkan ruhnya hukum, di situ